Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak kelas 5. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ibu dapat melaunchingkan kembali tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Pembelajaran 1 sampai dengan 6. Semoga kalian tetap semangat agar pembelajaran kali ini bisa kalian pahami dengan benar. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa di dalam hati agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan alat tulis kalian, baik buku catatan tema maupun bolpennya. Kalian simak dengan baik dan catat apa yang akan Ibu sampaikan pada kali ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Salah satu penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monooksida, dan nitrogen oksida. Adapun bahaya kabut asap bagi kesehatan antara lain yaitu menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi, menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang, dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas, mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan sehingga lebih mudah terjadinya infeksi, memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada, menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Itulah bahaya kabut asap bagi kesehatan. Nah, apabila di tempat kalian itu terjadi kabut asap, apa yang harus kalian lakukan? Nah, bagaimana cara kita melindungi dari kabut asap tersebut? Perhatikan, Ibu akan membahasnya kali ini. Cara melindungi diri kita dari kabut asap antara lain yaitu yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Yang ketiga, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lainnya. Yang keempat, minumlah air putih lebih banyak dan sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Upayakan agar asap di luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Tempat penampung air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Dan yang terakhir yaitu buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Itulah beberapa cara melindungi diri kita dari kabut asap agar kita terhindar dari bahaya terjadinya kabut asap di lingkungan kita. Setelah kita mengetahui cara melindungi diri kita, cara mengatasi kabut asap, serta bahaya kabut asap bagi kesehatan kita, sekarang Ibu akan membahas tentang cara memelihara organ pernafasan. Bagaimana caranya?
Yang pertama yaitu menjaga kesehatan organ pernafasan dengan cara makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat cukup, dan posisi tidur yang benar. Yang kedua yaitu menghindari zat-zat yang mengganggu organ pernafasan, antara lain tidak merokok, menggunakan masker saat berada di luar, mengurangi konsumsi makanan yang dingin, serta menghindari makanan yang banyak mengandung gula dan bahan kimia. Yang ketiga yaitu merawat organ pernafasan. Caranya membersihkan rongga hidung secara teratur, serta memeriksakan kesehatan pernafasan secara teratur kepada dokter. Dan yang terakhir yaitu cara memelihara organ pernafasan, menjaga lingkungan sekitar, yaitu dengan cara membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah, menjaga kebersihan lingkungan, membuat udara bersih, serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri. Kalian bisa melakukannya atau menerapkannya di rumah kalian masing-masing. Sampah juga membuat organ pernafasan kita terganggu, karena sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan. Sampah itu identik dengan bau, kotor, banyak kuman, dan lain sebagainya. Sehingga apabila di lingkungan kita banyak sampah, kita akan merasa tidak nyaman, apalagi organ pernafasan di dalam diri kita. Maka dari itu, ada orang yang mengumpulkan sampah. Orang tersebut dinamakan pemulung. Mereka bekerja sebagai pemulung untuk mencari sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar kita yaitu upaya penanggulangan masalah sampah. Salah satu cara menanggulangi masalah sampah adalah melakukan daur ulang. Tidak semua sampah bisa didaur ulang, akan tetapi para pemulung di sini mengumpulkan botol-botol plastik yang bisa didaur ulang, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda tersebut disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Menjadi benda apa saja ya sampah tersebut? Perhatikan beberapa gambar benda hasil daur ulang. Gambar yang pertama yaitu terbuat dari botol Sprite, botol minuman dari plastik, bisa digunakan. Nah, untuk itu. Yang kedua dan yang ketiga itu merupakan dari bahan bekas yang bisa dibuat tas. Masih banyak lagi contoh-contoh hasil daur ulang yang perlu kita ketahui dan perlu kita buat apabila kita sudah masuk tatap muka secara normal. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pemulung itu memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena apa? Dengan menjual sampah yang bisa didaur ulang, maka pemulung tersebut bisa mendapatkan uang. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda-beda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Kita tidak boleh membeda-bedakan pekerjaan seseorang, baik itu buruh, pemulung, dan lain sebagainya, asalkan pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang halal. Jadi, kita sebagai makhluk sosial harus saling menghargai pekerjaan setiap orang. Di sini Ibu contohkan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang keempat, yaitu meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Begitulah cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi atau pekerjaan dari seseorang. Anak-anakku sekalian, perhatikan gambar ini. Setelah kalian memperhatikan, ada siapakah dalam gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Apabila ada semut, berarti ada kotoran di dalam ruangan tersebut. Setelah kita memperhatikan, Todi itu tertidur sambil makan yang berserakan di sampingnya. Ada tas yang berserakan, sepatu, topi, dan lain sebagainya. Sehingga semut-semut datang karena di sekitar Todi itu ada makanan yang berserakan, sehingga sebelum itu Todi belum membersihkannya. Sehingga semut-semut tersebut datang. Seperti kita ketahui, cerita bergambar yaitu cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Sebelumnya, pada tema sebelumnya, Ibu sudah mengajarkan apa yang disebut cerita bergambar tersebut. Contohnya apa? Komik. Apakah kalian pernah melihat komik atau membaca komik? Tentunya di antara kalian pernah membaca sebuah komik. Jelaskan. Perhatikan gambarnya, Ibu jelaskan. Ini merupakan gambar komik atau cerita bergambar, khususnya yaitu pada cerita bergambar komik. Dalam cerita bergambar ada unsur-unsurnya. Apa saja ya unsur-unsurnya? Yang Ibu jelaskan di sini unsur-unsurnya ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah panel. Panel tersebut merupakan kotak berisi ilustrasi dan teks. Contohnya yang Ibu beri panah, berarti di sini ada 4 panel. Yang kedua adalah ilustrasi. Ilustrasi merupakan gambar untuk memperjelas cerita. Jadi selain cerita itu ada gambar yang memperjelas. Yang ketiga ada parit. Parit merupakan ruang antar panel, sehingga kotak-kotak tersebut, panel-panel tersebut tidak tergabung menjadi satu. Ada ruang antar panel yang disebut dengan parit. Yang keempat adalah narasi. Narasi berisi keterangan waktu, tempat, ataupun situasi, menjelaskan sebuah ceritanya. Sedangkan unsur yang kelima ada balon kata. Biasanya balon kata tersebut meletakkan sebuah dialog. Sudah paham kan unsur-unsur dalam cerita bergambar? Kalau kalian sudah paham tentang unsur-unsur dalam cerita bergambar, sekarang kita mengingat kembali bagaimana langkah-langkah membuat gambar sebuah cerita, atau langkah-langkah membuat gambar cerita, tepatnya seperti itu. Ibu akan bahas kembali. Yang pertama, apakah kalian masih ingat? Yang pertama adalah persiapan bahan dan alatnya. Bahan dan alatnya bisa menggunakan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering tersebut menggunakan krayon, pensil warna, spidol. Itu merupakan teknik kering dan tidak ada proses pengenceran baik dengan air maupun minyak. Sedangkan teknik basah, menggambar dengan teknik basah itu memerlukan pengenceran, yaitu seperti cat air. Itu merupakan teknik basah karena memerlukan
pengenceran dengan air maupun minyak. Setelah kita mempersiapkan bahan dan alatnya, kertas, alat mewarnai dan sebagainya, kita harus membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Sketsa itu biasanya digambar terlebih dahulu menggunakan sebuah pensil. Apabila kita sudah yakin dengan gambar tersebut, maka kegiatan atau langkah yang ketiga adalah penyempurnaan gambar. Bagaimana ya penyempurnaan gambar tersebut? Yaitu dengan cara menghapus garis-garis pada sketsa yang kita pilih. Kita hapus gambarnya, kita hapus garis-garisnya, garis tepinya. Kemudian kita melakukan pewarnaan sehingga gambar tersebut terlihat sempurna. Kalian perhatikan perbedaan antara langkah yang kedua dan langkah yang ketiga. Langkah yang kedua itu masih hitam putih atau hanya digambar dengan pensil, sedangkan gambar yang ketiga atau kegiatan yang ketiga merupakan gambar yang sudah kita berikan warna. Sudah paham kan langkah-langkah membuat gambar cerita? Selain gambar cerita, ibu memiliki sebuah gambar lagi. Perhatikan gambar yang ibu berikan. Inilah gambar yang akan ibu berikan. Di sini ada gambar mari jaga kesehatan, rongga pernafasan, pakai masker, jangan merokok, tidur teratur, sayangi dan lindungi paru-paru kita dari asap rokok. Kalau kalian pernah melihat gambar-gambar seperti ini, disebut apakah gambar ini? Selain kita tadi belajar tentang gambar bercerita, ini merupakan gambar sebuah poster. Masih ingat apa yang disebut dengan poster? Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum, biasanya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik yang dikemas sebagai pengumuman atau iklan. Sudah tahu ya apa yang maksud poster? Cara membuat poster yaitu harus menarik. Bagaimana ya agar poster tersebut menarik? Yaitu kalimatnya harus singkat, jelas, dan padat. Menambahkan gambar yang sesuai tema poster dan mewarnai poster dengan warna yang cerah. Itulah cara membuat poster yang sangat menarik. Poster biasanya dipajang di tempat-tempat tertentu, mengajak kita untuk berbuat baik dan memahami apa isi dari poster tersebut. Poster yang ibu berikan di sini adalah poster tentang bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernafasan kita. Dalam melakukan suatu hal, kita dituntut untuk selalu bertanggung jawab, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Jadi, kita sebagai anak, sebagai siswa harus melakukan yang namanya pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Apa saja contoh-contoh tanggung jawab yang ada di sekitar kita? Di sini ibu contohkan beberapa tanggung jawab di rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh tanggung jawab di rumah antara lain yaitu membantu pekerjaan orang tua, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, melaksanakan aturan yang telah dibuat. Tanggung jawab di sekolah antara lain yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menciptakan suasana belajar yang nyaman, serta melaksanakan peraturan sekolah dengan baik. Tanggung jawab kita di masyarakat antara lain yaitu menjaga kebersihan lingkungan,
menjaga keamanan lingkungan, melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Hanya beberapa saja yang Ibu tampilkan atau contohkan tanggung jawab yang harus kita patuhi. Tentunya insya Allah kalian bisa mematuhi contoh-contoh yang Ibu berikan ini. Sebagai murid, sebagai anak, dan sebagai warga masyarakat, kalian harus melaksanakan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Cukup sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan online atau juga disebut dengan daring. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.